Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairul Pala dari kelas 17 6C12 ingin mempresentasikan sebuah audit sistem informasi yang berjudul Audit Sistem Informasi Aplikasi Validasi Transaksi e-Trans menggunakan fingerprint di PT Midi Utama Indonesia Tbk. Di bagian abstraknya ini, dengan perkembangan TI yang semakin maju, PT MIDI berupaya menjadi perusahaan kompetitif dengan dasar efektivitas dan efisiensi. Sistem aplikasi validasi fingerprint yang berfungsi mengimplementasikan verifikasi transaksi fee-based di e-trans menggunakan sidik jari. Kemudian pendahuluan ini dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membawa dan mengarahkan perspektif dunia usaha swasta untuk bersaing dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi untuk menjadi perusahaan yang kompetitif. PT Midi ini salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang memiliki jaringan luas toko-toko swalayan yang dikenal dengan nama Alfamidi. Alfamidi ini didirikan pada tahun 2007. Perusahaan ini telah berkembang pesat dan kini memiliki ratusan gerai yang tersebar di berbagai kota besar dan daerah Indonesia. Visi dari Alfamidi ini menjadi perusahaan retail yang terkemuka yang memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan melalui produk dan layanan berkualitas. PT Midi ini kemudian penggunaan teknologi informasi di lingkungan perusahaan menjadi bagian yang terstruktur terutama pada bagian operasional perusahaan dan bagian pengembangan sistem sebagai core bisnis di PT Midi. Selain itu, aplikasi finance monitoring dan lainnya ada aplikasi fingerprint, e-trans proyek yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Aplikasi fingerprint e-trans ini berfungsi untuk mengimplementasikan verifikasi transaksi fee-based di e-trans menggunakan sidik jari dilakukan pada transaksi fee-based dengan minimal pembayaran itu 1 juta rupiah. Tujuan dari aplikasi ini untuk peningkatan keamanan dan menghindari fraud. Pada saat ini PT Media Indonesia Tbk memiliki bagian divisi pengembangan software yang bertanggung jawab terhadap hal yang terkait dengan software yang dipakai internal perusahaan ataupun ketika terjadi perubahan temuan yang di mana sistem perlu dilakukan pengembangan. Kemudian pada bagian tinjauan pustaka ini yang pertama itu ada pengertian audit. Sebuah audit itu adalah sebuah proses di mana dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap sistem yang akan dijadikan objek atau sasaran audit. Proses audit ini dilakukan terhadap infrastruktur, sistem dan kebijakan keamanan. Yang kedua, validasi. Validasi itu sendiri itu sebuah proses verifikasi dan pengecekan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan atau proses sesuai dengan standar aturan dan kriteria tertentu. Proses verifikasi ini menggunakan metode autentifikasi biometrik yang memanfaatkan sidik jari pengguna untuk memverifikasi identitas pelanggan sebelum mengizinkan transaksi. Tujuan dari validasi ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga itu ada Control Objective for Information and Related Technology atau bisa disebut dengan COBIT. COBIT ini sebuah kerangka pengelolaan IT untuk sebuah perusahaan, merupakan sebuah penilaian baku untuk pemantauan pengelolaan di bidang IT. Kemudian ada metode penelitian COBIT ini ada 5. Yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi ini perihal pertama Identifikasi ini memilih objek yang akan diaudit. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Dalam hal ini mengumpulkan informasi tentang perusahaan, sistem, aplikasi yang akan diaudit, lalu hasilnya terfokus pada sistem informasi aplikasi fingerprint. Yang kedua itu ada rencana audit. Terkait dengan rencana audit, menyusun audit berdasarkan komponen identifikasi pada aplikasi fingerprint ini dengan domain dan subdomain yang relevan dari COVID-5. Kemudian setelah menentukan komponen yang relevan, maka selanjutnya adalah pengumpulan data dengan metode kuesioner dari para pengguna aplikasi tersebut. Kuesioner ini dibuat dengan beberapa pertanyaan sesuai dengan subdomain dan menggunakan skala Likert sebagai tingkatan.
Itu yang pertama itu ada 5 tingkatan. Yang pertama ada sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga cukup, yang keempat setuju, yang kelima ada sangat setuju. Kemudian tabel yang kedua itu ada daftar respon dan kuesioner. Di sini ada 5 divisi. Yang pertama itu ada area koordinator memberikan dua respon. Kemudian chief of store ada 5 respon. Yang ketiga itu ada ACOS atau asisten chief of store ada 10. Kemudian merchandiser ada 13. Store crew-nya ada 11. Dengan jumlah responden itu 41. Yang ketiga, kriteria evaluasi. Tahapan kriteria evaluasi merupakan hal yang sifatnya krusial karena harus mencerminkan tujuan awal dan hasil utama yang diperlukan supaya relevan dengan framework yang diambil. Yang keempat, ada proses audit. Metode audit sistem informasi yang dilakukan menggunakan framework COVID-5 domain MEA, yaitu monitor, evaluasi, akses yang terbagi menjadi beberapa subdomain, yaitu ada MEA 1, MEA 2, dan MEA 3. MEA 1 dengan keterangan monitor, evaluate, and assess performance and confidence. Yang MEA 2 itu ada keterangannya monitor, evaluate, and assess the system of internal control. MEA yang ketiga itu monitor, evaluate, and assess compliance with external requirement. Kemudian ini dia hasil dari audit model capability yang digunakan untuk memonitoring proses manajemen IT di PT MIDI. Berikut adalah hitungan capability dari koresponden yang telah dianalisis dan dilakukan perhitungan tingkat kematangan. Di tabel keempat itu hasil perhitungannya. MEA 1 menunjukkan nilai rata-ratanya 4,31, MEA 2 4,30, dan MEA 3 itu 4,37 dengan rata-rata nilai capability itu 4,33. Kemudian ada tabel 5 ini indeks kematangan. Di sini indeks kematangan itu ada 6 level, yaitu level 0, 1, 2, 3, dan 4, 5. Bisa dilihat di sini ada level 0 itu incomplete process, performance process, managed process, stabilized process, predictable process, dan optimizing process. Berdasarkan tabel sebelumnya, tabel yang di atas terdapat hitungan nilai rata-rata dan penjelasan hasil perhitungan, yaitu MEA yang pertama mendapatkan 4,31, MEA yang kedua mendapatkan 4,30, MEA yang ketiga mendapatkan 4,37. Dan pada tabel ke-6 ini ada kesenjangan manajemen TI dengan current maturity ini ada 4,31, 4,30, dan 4,37 dengan rata-rata 4,37. Dan ini berikut ada gapnya. Kemudian ada analisa kesenjangannya, diagram radar ini sebagai berikut. Rekomendasi perkembangan dan hasil analisis yang kami sampaikan kepada pihak internal manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan KPI dalam proses pengukuran kinerja TI dapat melakukan pemantauan yang konsisten terhadap kinerja TI. Yang kedua ada memasukkan perihal tanggung jawab pemantauan dan evaluasi pada aturan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga adalah melaksanakan penilaian risiko secara berkala untuk dapat mengatasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, menggunakan data analitik untuk menganalisis dan mengidentifikasi laporan pengaduan untuk ditindaklanjuti sebelum menjadi risiko yang lebih besar. Dan kesimpulannya dari saya itu berdasarkan hasil audit sistem informasi pada aplikasi fingerprint e-trans ini, itu ada sebagai efektivitas dan kematangan sistemnya itu hasil penilaian menunjukkan bahwa sistem informasi fingerprint memiliki nilai rata-rata capability level sebesar 4,33. Ini mengidentifikasi bahwa sistem berada pada tingkat kematangan. Kemudian pada performa domain MEA-nya itu dengan rata-rata tinggi itu 4,31 untuk MEA 1, 4,30 untuk MEA 2, dan 4,37 untuk MEA 3. Ini menandakan bahwa proses monitoring, evaluasi, dan penilaian terhadap sistem internal, kontrol internal, dan kepatuhan eksternal adalah sudah berjalan dengan baik.
Kemudian dari gap analisnya itu meskipun performa sistem sudah baik, terdapat sedikit kesenjangan antara nilai maturitas saat ini dan yang diharapkan dengan selisih rata-rata sebesar min 0,33. Kemudian sarannya itu berdasarkan kesimpulan yang didapat berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh PT MIDI untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisien sistem informasi mereka. Pada bagian KPI-nya dalam pengukuran kinerja TI, implementasi KPI untuk melakukan pemantauan kinerja TI secara konsisten. Kemudian ada penilaian risiko berkalanya itu melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian pada penggunaan data analitiknya, menggunakan data analitik untuk menganalisis dan mengidentifikasi laporan pengaduan. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk menindaklanjuti keluhan atau masalah sebelum berkembang menjadi risiko yang lebih besar. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, PT MIDI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem informasi mereka, khususnya pada aplikasi fingerprint trust ini, sehingga dapat mendukung operasional perusahaan secara lebih optimal. Dan referensi ini saya ambil dari Inyoman Adi Purbawangsa dengan judul evaluasi sistem e-government-nya. Cukup sekian. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.